Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Hyofipah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar penjuru bahasaan atau interpretasi. Interpretasi adalah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, sedangkan juru bahasa adalah orang yang bertugas menjembatani dua orang yang bahasanya berbeda dan menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Di dalam juru bahasa terdapat jenis-jenisnya, antara lain ada juru bahasa konferensi, juru bahasa isyarat, juru bahasa medis, juru bahasa pengadilan, dan juru bahasa bisnis. Juru bahasa menerjemahkan bahasa lisan dan menerjemahkan inti pesan tanpa mengubah makna. Sedangkan penerjemah menerjemahkan tiap kalimat sesuai konteks dan makna dan berbentuk dokumen. Ada berbagai metode interpretasi yang digunakan juru bahasa tergantung dari jenis kegiatannya. Contohnya yaitu konsekutif. Juru bahasa menerjemahkan secara bergantian dengan pembicara tanpa ada dan terdapat jeda. Keuntungan dari metode ini yaitu alat kerja cukup, buku catatan, dan alat tulis. Penerjemah juga punya waktu untuk mencatat, namun kerugiannya memakan waktu lebih lama dan tidak dapat digunakan untuk meeting yang menggunakan lebih dari satu pasangan bahasa. Kemampuan dasar yang harus dimiliki yaitu penyampaian yang baik, ingatan yang kuat, dan pengendalian diri. Latihannya seperti shadowing, menyimak, mencatat, memparafrase, dan kemudian mempresentasikannya. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada whispering, metode interpretasi dengan cara berbisik. Kemudian ada simultan, yaitu juru bahasa berbicara di waktu yang bersamaan dengan pembicara tanpa adanya jeda. Selanjutnya ada relay interpreting, yaitu juru bahasa menerjemahkan hasil terjemahan juru bahasa lain. Interpreter bekerja dalam kegiatan seperti business matching, community meeting, Whitefield, escort, dan manufacturing state. Persiapan dasar seorang juru bahasa diantara lain adalah soft skill, hard skill, berlatih, kemudian memiliki sertifikat, dan bergabung dalam berbagai komunitas. Adapun persiapan dalam bekerja sebagai juru bahasa yaitu kesehatan, glosarium, koordinasi, referensi, jarak, dan waktu. Namun ada juga hal-hal yang mempengaruhi kinerja juru bahasa, mulai dari faktor internal seperti bad mood, lelah, stres, dan bahkan sakit. Kemudian faktor eksternal seperti noise, sikap klien, suara pembicara, alat kerja, dan cuaca. Seorang juru bahasa juga harus memiliki kemampuan menyimak, mencatat, dan kemampuan presentasi agar dapat menyampaikan informasi dengan baik. Adapun teknik mencatat atau note taking yang harus dipahami yaitu catatan harus jelas dan mudah dibaca, gunakan simbol atau gambar, harus ada SPO, main idea yaitu dengan menuliskan gagasan utamanya saja, less in more yaitu mencatat sedikit. Manfaat atau note taking ini untuk merecall memori, meningkatkan keakurasian terjemahan, catatan bisa dijadikan bahan referensi selanjutnya. Dan pada saat bekerja, juru bahasa memiliki aturan yang menyatakan benar dan salah yang dijadikan landasan tingkah laku yang disebut kode etik. Seorang juru bahasa juga harus memiliki prinsip dasar antara lain keakuratan, kerahasiaan, kenetralan, rasa hormat, kesadaran budaya, batasan peran, profesionalisme, dan pengembangan profesional. Setelah mempelajari itu semua, seorang juru bahasa juga harus memiliki kemampuan presentasi yang baik agar dapat menyampaikan hasil terjemahannya. Presentasi yang efektif haruslah memiliki jumlah slide yang sedikit, menggunakan font yang mudah dibaca, menggunakan tabel atau grafik, menuliskan poin pentingnya saja, dan kenali audiens. Adapun dengan cara menggunakan teknik presentasi dengan menyampaikan secara singkat dan lugas, lakukan kontak mata dengan audiens, tunjukkan passion, ekspresi, dan emosi kita, gunakan cue card, kemudian beri jeda dan penekanan intonasi. Juga lakukan metode prep yaitu point, reason, explanation, dan point. Nah, itulah beberapa penjelasan seputar interpretasi atau penjuru bahasaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.